everyone, welcome back to Hello PD Podcast with Milita Dini and my friend Natasha Alicia Putri. Nah, jadi teman-teman, karena kita kan masih ada di minggu-minggu KPO ya di sekolah kita itu. Jadi untuk beberapa hari ke depan itu podcast kita itu pastinya nggak bakal jauh-jauh dari ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang sama paslon-paslon yang nantinya akan menjadi kandidat untuk ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kalau kemarin itu kita kan sudah ngobrol sama paslon nomor urut 2 yaitu Augie dan Alvin. Nah, hari ini spesial banget kita kedatangan lagi paslon dari nomor urut keempat yaitu Pinza dan Paki. Tepuk tangan dulu. Pertama-tama kenalan dulu dong. Nama kelas. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Fadila dari kelas 11 MP2 dan saya mencalonkan sebagai ketua OSIS. Kenalkan, nama saya Fakih Al-Bukhari dari kelas 11 MPS 1, mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Oke, dan pasti teman-teman di rumah juga pengen tahu kan visi misi paslon nomor 4 ini kayak gimana, dan boleh dipaparkan. Jadi visi kita itu yang pertama mewujudkan lingkungan sekolah yang kreatif, inklusif, dan berprestasi melalui kolaborasi dan partisipasi aktif semua siswa. Nah, untuk misinya itu kita ada 2. Yang pertama, meningkatkan partisipasi dan membangun kreativitas siswa. Dan yang kedua yaitu meningkatkan sikap peduli lingkungan kepada siswa dan siswi. Begitu ya, visi misinya nggak jauh keren dari yang paslon kemarin ya. Nah, jadi apa sih motivasi kalian itu bisa percaya diri untuk maju dan mencalonkan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Jadi karena kita agak disuruh juga oleh yang atas, ya, membina. Dan juga saya rasa saya memiliki potensi untuk bisa lebih maju lagi. Iya, dan saya juga kan pernah juga mencalonkan dulu dan sempat menang. Namun agak ada trauma sedikit. Ya, jadi saat disuruh itu mencalonkan lagi itu agak gimana gitu. Agak menolak sedikit, namun lama-kelamaan menerima. Oh gitu ya. Dan berarti kalian tuh emang sudah ikut OSIS gitu ya? Iya. Nah, dulu tuh sebelum kalian maju jadi paslon itu kalian di OSISnya itu ada di sekdid berapa, atau misal kalian punya bidang gitu di OSISnya apa? Kalau saya waktu kelas 10 tuh jadi wakil ketua 2. Kalau saya itu wakil sekretaris 2. Berarti memang sudah ada pengalaman tersendiri gitu ya di OSISnya. Nah, jadi gimana sih rencana kalian untuk melibatkan seluruh warga sekolah itu untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kampanye atau KPO kali ini? Maksudnya gimana? Jadi kayak apa sih rencana kalian biar teman-teman kalian semuanya tuh ikut aktif berpartisipasi di kampanye kali ini, jadi nggak ada yang golput? Oh iya. Gitu loh. Oke. Tentunya untuk golput sendiri itu mereka berarti tidak yakin kepada semua kandidat ya. Dan tentu saja kami semua kandidat itu memiliki keyakinan terhadap diri kita masing-masing untuk dipilih oleh siswa-siswi SMK begitu. Dan apa sih yang membuat kalian tuh percaya diri kalau kalian tuh pasti dipilih sama siswa-siswi? Oh iya, karena misi kita itu berhubungan dengan permasalahan yang ada di sini. Oh iya. Berarti di dalam visi misi poin keberapa yang berhubungan ada di sini? Yang 1 sama 2 yang misi. Oke. Dan gimana sih cara kalian untuk menanggapi tentang permasalahan-permasalahan yang sudah lumrah muncul di sekolah seperti bullying, atau semisal kalian ada program kerja lalu siswa-siswi itu kurang minat sama program kerja yang kalian jalankan, itu gimana cara kalian mengatasinya? Kita mungkin akan lebih meningkatkan lagi yang namanya proker itu. Tapi kalau misalkan mereka tetap tidak bisa ikut berpartisipasi, itu balik lagi kepada diri sendiri. Jadi mungkin kami akan meminta untuk kerjasamanya kepada siswa dan siswi SMK Patriot ini. Ya, dan juga mungkin kalau misalkan mereka memang tidak mau, itu pasti ada alasannya. Dan kita juga mungkin akan meminta saran atau kritik mereka kenapa tidak mau mengikuti atau tidak mau berpartisipasi gitu. Dan kita juga nanti mungkin akan mengevaluasinya, apa sih yang kurang atau apa yang salah terhadap proker tersebut.
begitu ya. Dan kalian ini berarti kalau sudah maju sebagai calon ketua dan wakil ketua itu berarti kalian harus bekerja sama sebagai tim kan ya. Iya. Dan gimana sih cara kalian mengatasi kalau ada perbedaan pendapat di antara kalian berdua gitu? Tentunya kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu pasti di setiap hal itu pasti ada. Ya. Tapi kita itu harus bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kita berkomunikasi nih mengapa bisa berbeda. Terus dengan komunikasi itu kita bakal ketemu titik terangnya. Gitu. Ya. Dan apa sih tips percaya diri untuk berani gitu ambil resiko mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS menurut versi kalian? Oke. I don't know. Dari dua-duanya dong. Iya dong. Kalau saya sih lebih ke merasa mempunyai tanggung jawab saja. Ya. Kalau dari Kasus? Kalau dari saya sih mungkin dalam apa ya, saya ngerasa kalau misalkan perubahan saya itu dari percaya diri saya itu. Waktu dulu itu saya kalau mau tampil di depan tuh nggak bisa, Oh, kurang percaya diri Iya. gitu ya. tapi lama-kelamaan sampai sekarang itu ya udah lebih Improve. baik. Gitu. Wow, berarti sudah ada peningkatan gitu Iya. ya S4 tuh. Dan gimana sih cara kalian menjaga hubungan baik antara OSIS dan dari Mahasiswa. pihak siswanya? Siswa. Iya, gitu. Jadi balik lagi kita harus sering berkomunikasi. Jadi jangan ada kayak kesalahpahaman di antara OSIS dan siswa. Kita juga harus bisa kayak mendekati siswa-siswi supaya bisa menerima siswa-siswi kepada anggota OSIS. Dan juga kan terkadang nggak semua orang itu mau diatur sama OSIS ya. Iya. Dan ada juga yang pasti tim kontra gitu untuk OSIS. Nah, cara kalian menghadapi omongan-omongan pedas dari siswa itu ya yang sebetulnya itu tuh nggak aslinya tuh nggak seperti itu. Jadi kayak yang diomongin sama siswa itu tuh nggak benar di OSIS Iya. gitu. Nah, itu gimana cara kalian menanggapi tentang hal-hal seperti itu? Jadi kan untuk misalkan menyelesaikan program itu kita tidak bisa sendiri ya, kita membutuhkan rekan. Mungkin kita kalau mendengar seperti itu, bicarakan dulu dengan rekan-rekan OSIS apakah itu benar atau tidak. Ya. Jika memang itu tidak benar, kita akan panggil si orang yang menyebarkan berita tersebut dan berkomunikasi lagi mengapa dia berbicara seperti itu. Jika memang dia masih ngeyel atau mungkin keterlaluan, kita bakal meminta bantuan dari pihak kesiswaan. Iya, dan juga apabila siswa tersebut selalu mengkritik tuh dengan program kita itu sebenarnya terbuka ya. Dan juga apabila emang sudah keterlaluan atau bagaimana, kita itu sudah belajar untuk tidak mendengarkan atau menghiraukan lah. Jadi kita hanya mendengarkan yang bermanfaat untuk kedepannya saja. Oke, berarti kalian itu tipikal orang yang open untuk kritik ya? Iya. Berarti bagus nih teman-teman ganti kritik begitu. Nah, jadi kan tadi tuh kan kalian udah memaparkan visi misi ya. Kalau dipresentasikan itu kalian seberapa yakin kalian akan menang jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Mungkin 75% sih. Wow. Karena bagus-bagus. Iya. Itu pesannya apa? Iya, Kalian juga betul. bagus kok. Oh iya, ngomongin soal ini tadi tuh guys di sekolah kita tuh habis ada dialog terbuka ya. Iya. Nah, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan dari siswa dan siswi yang menurut kalian itu mind blowing banget? Ada. Jadi Iya. ada siswi yang bertanya tentang isu-isu sosial. Terus kan saya nggak ngerti tuh awalnya apa itu isu-isu sosial. Terus si anaknya itu ngasih contoh, tapi contohnya tuh kayak video gitu. Oh iya, video. Iya. Ah iya. Kalau saya sih yang pertanyaan dari kandidat 1 itu kan pendidikan ya. Ya. Maksudnya pendidikannya dia udah pertanyaannya yang dari luar tuh. Yang apa ya? Sampai mengundang TNI, TNI. polisi. Itu saya nggak ngerti. Jadi Ya, jadi pertanyaannya itu kayak gini nih. Misalkan dia bilang apakah guru itu harus disejajarkan dengan TNI atau tidak. Jadi Iya. kan
Iya, jadi kayak Gitu. itu apa maksudnya gitu. Iya. Tapi untungnya dia bertanya nggak ke kita gitu. Iya, kalau aku ditanya gitu juga nggak bakal Galau-galau. Iya, jadi, hah, begitu mungkin aku nanti malu-maluin diri sendiri. Nah, menurut kalian itu seberapa penting sih peran ketua dan wakil ketua khususnya di organisasi kalian sendiri? Penting banget dong. Soalnya di organisasi itu kan pasti harus ada yang mengatur Ya. atau mengkondisikan si anggotanya. Jadi peran ketua dan wakil ketua itu harus bisa mengatur anggota-anggota ekskul atau organisasinya. Dan juga, oh pakai mau ngomong. Iya. Oh, Gak apa-apa. itu gampang ngomong aja. Silahkan. Ya kan kalau misalkan ketua OSIS juga kan itu sama halnya kayak kepala sekolah, gubernur juga kan itu kayak misalkan simulasi saat di sekolah. Berarti Paki mau ada rencana buat mencalonkan jadi gubernur? Gampang juga ya? Mungkin jadi presiden sekaligus. Enggak mau. Penguasa dunia. Iya. Oh, puasa ya, oke. Oke, sip. Elon Musk. Nah, Elon Musk. Oh, Elon Musk. Mau jadi Elon Musk. Boleh. Penerus. Elon Musk. Oh, nggak tahu ya. Penguasa dunia. Yang duitnya banyak. Iya. Itu loh yang punya Starlink. Starlink apa? Ya, Starlink. Starlink Iya. ya? Wifi yang 1 juta. Sejuta. Iya, 1 juta tahu. Apanya harganya? Iya. Starlink? Iya. Nggak tahu. Starlink. Jadi harga paketnya itu 1 juta. Anjir. Gede kan? Lanjut kan. Oke, jadi kan tadi tuh kita sudah membahas dari sisi lebih ke sisi organisasinya ya. Dan kalau di kehidupan nyatanya gimana sih cara kalian membagi waktu di antara waktu belajar fokus di kelas dan waktunya nugas dan belajar di organisasi? Itu gimana cara kalian bagi waktunya? Kalau saya sih kan kalau belajar kan tentunya kita sekolah bukan untuk berorganisasi, melainkan untuk belajar ya. Iya. Jadi saya sih lebih ke belajar terlebih dahulu karena ada waktu malam gitu loh. Jadi kan kalau misalkan saya di organisasi itu kan sekretaris ya. Jadi bisa di waktu malam tuh ngerjainnya. Jadi bisa ya. Oh, jadi kayak kamu gak mau mengganggu aktivitas belajar kamu di sekolah gitu ya? Iya enggak. Kalau saya sih dilihat dulu dari kepentingannya. Iya. Kalau misalkan lebih penting organisasi, saya bakal milih organisasi. Contohnya kayak event sekarang gitu. Iya. Kan sekarang sekolah kita sedang mengadakan maulid. Iya. Tentunya saya lebih memilih ke sana daripada belajar. Jadi belajarnya tuh nanti dulu. Kecuali kalau misalkan ada ulangan harian, Iya. saya akan memilih ulangan tersebut. Ya, dan juga kalau misalkan ada dispen itu surat dispen yang enggak apa-apa. Oh iya. Dispen itu kebahagiaan bukan sih? Iya. Terkadang Terkadang. Kamu ya? Iya. Kamu gak banget. Iya. Sangat. Dan kalau untuk program kerja itu kalian udah mulai ke penyusunan atau belum? sudah ada rencana. Oh, sudah ada. Iya. Boleh spill nggak? dikit lah. Yang tadi boleh yang udah disebutkan di sana. Oh iya, kita niatnya tuh mau mengadakan organisasi atau apa ya namanya? Lebih ke perkumpulan sih. Jadi namanya tuh Adiwiyata atau Green School. Ini tuh kayak yang ngadain tuh menteri apa ya? Menteri Menteri tanaman. nggak bukan? Itu pokoknya tentang kepedulian lingkungan. Jadi perkumpulan itu kayak Penghijauan patriarki. ya, jadi tugasnya itu kita bakal nanam-nanam atau ngumpulin sampah. Kalau misalkan sampahnya udah sesuai target, bakal dikasih hadiah yang ngumpulinnya per kelas. Gitu. Berkelas gitu ya. Kayaknya TO nggak sih? Iya. TO di kelasnya ya. Stop. Oh oke. Stop. Oke fine. Stop. Oke lanjut. Ada lagi nggak? Ya kalau misalkan dari Green School tadi juga dari perkumpulannya itu mungkin bakal ngadain perlombaan juga yang dari sampah gitu loh. Jadi memilah sampah tersebut lalu apa ya sih? Diolah, Iya, diolah diulang. ulang menjadi Barang-barang. Iya, barang-barang atau fashion lah gitu. Kayak itu. Seperti itu. Ya. Ya karena kan kebersihan tuh masih bagian dari bukan gitu. Ya itu benar juga. Cuma kayak kebersihan tuh masih jadi isu utama yang sampai sekarang tuh belum bisa diselesaikan gitu ya. Karena pasti kayak susah ya ngerjainnya tuh ya. Semoga
program kerjanya terjalan ya. Amin. Dan gimana sih cara kalian melanjutkan atau mempertahankan keberlangsungan rencana program kerja kalian ini di masa jabatan kalian yang bisa dibilang cukup sebentar gitu? Sekali lagi, yang paling penting itu komunikasi bersama rekan-rekan. Jadi kita bakal melaksanakan proker ini dengan bekerja sama bersama rekan-rekan OSIS lainnya. Dan juga kita akan berusaha supaya program ini terjalankan. Dan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, gimana sih cara kalian, atau misalkan ada nggak kalian rencana untuk membuat suatu inovasi dari OSIS gitu? Iya. Mungkin ada. Ini tuh ide dari salah satu guru. Kan biasanya OSIS itu terkenal kayak nggak asik atau galak gitu ya. Iya. Jadi kita tuh nanti akan ada sebuah kegiatan. Jadi setiap minggunya itu harinya random, belum ditentuin. Nanti yang datangnya pagi, terus ini atributnya lengkap atau rapi, bakal kita kasih hadiah. Jadi supaya siswa-siswi itu menganggap OSIS tuh kayak ih baik banget gitu. Jadi biar kan biasanya tuh kalau siswa-siswi itu di gerbang pasti kayak takut kayak disuruh kepinggirin. Iya. Jadi kita tuh pengen ubah itu biar jadi kayak biar bisa dapat hadiah, biar mengubah mindset mereka. Iya. Hadiahnya mau apa? Bisa makanan. Makanan apa? Rahasia. Rahasia, nggak sekalian pizza atau burger gitu. Aduh, biar bisa agak ngelunjak. melunjak ya, iya. Bukan adalah gitu melunjak. Ya nanti mah mungkin kalau kepinggirin bukan dihukum sekarang. Dikasih hadiah, iya. Oh, Nata katanya nanti mau itu kan Nasi kuning aja aku mah. Jam 5 ya datangnya ya. Enggak. Skip jam. Belum ada OSIS. Aduh. oh ya belum ada sih jam segitu mah kamu gimana? Aku itu jam 6 belum ada. Sekarang aku kelas 10 berangkat sini nyampe jam 6. Jadi Jam 6 pagi banget. iya, soalnya waktu itu kayak takut telat Oh, gitu. iya. Sama ya udah yang penting berangkat. Yang penting selamat. Iya. Nah tapi kan OSIS tuh kan suka ada yang jaga di gerbang ya, Iya. untuk ngecek kelengkapan atribut siswa dan siswa gitu ya. Nah kalau untuk yang pengecekannya sampai misalkan yang siswa-siswinya itu kayak sudah ditanya sama OSISnya, cuman dia cuek aja gitu, jangan aja, dan bahkan sampai mungkin diikutin gitu dari pihak OSISnya, itu menurut kalian itu berlebihan atau normal-normal Sampai aja? depan kelas gitu misalnya. Ya, Dari misalnya situ sampai ke lapang. Enggak, kalau sampai jauh banget itu menurut saya berlebihan sih. Jadi kalau yang dikejar boleh, tapi sewajarnya saja. Jadi pas dikejar itu kita harus nanya namanya tuh siapa sama kelasnya. Terus kan yang kayak gitu pasti kayak apa ya? Udah mendarah daging. Jadi kebiasaan. Iya. Jadi kita juga udah tahu itu pasti bakal lari nih. Terus kita juga harus jaga-jaga biar dia nggak lolos. Harus bawa saring kan apa gimana? Enggak juga. Oh enggak juga. Ya. Apa sih? Gawang lo yang gawang. Atau ya enggak ya, mereka berat kalau bawa-bawa gawang mah gimana bayangin. Bawa gawang. Iya. Ini ya berlebihan katanya kan benar. Ya. Ya. Biasanya itu batasnya itu pas perpus tuh. Perpus. Iya. Nah itu biasanya kalau misalkan kita emang nggak tahu, kita bakal nanya ke teman kita, ke rekan kita, tahu nggak namanya siapa. Terus kan sekarang itu ada guru piket ya, Ya. yang suka jaga di gerbang. Nah biasanya kita kadang-kadang suka nanya gitu. Biasanya suka tahu. Nah, lalu kita balik lagi ya ke dalam organisasinya. Iya. Nah, menurut kalian gimana sih cara nanggepin misalkan ada salah satu anggota dari OSIS yang waktunya masa-masa KPO kayak gini tuh dia kayak cuman diem aja, nggak ikut berpartisipasi karena dia tuh merasa kalau dia tuh nggak diajakin sama yang lain gitu. Itu gimana cara kalian menanggapi anggota yang kayak gitu? Biasanya sih kita kalau sesudah ada acara itu bakal ada evaluasi. Tapi evaluasi yang dimaksud itu bukan kayak Marah-marah? enggak. Bukan. Jadi kayak misalkan hari ini yang kurang apa nih, terus solusi buat besoknya tuh apa, jadi kayak gitu evaluasinya. Terus mungkin bakal yang itu juga yang misalkan gak ngerasa diajak, terus yang fine-fine aja, yang
yang ikut berpartisipasi mungkin bisa lebih improve lagi untuk memperhatikan anggota yang lainnya. Iya, kita juga mengevaluasinya dari per bidangnya tuh. Misalkan bidang acara ini udah ngaret berapa waktu, berapa jam gitu. Ya sih. Peralatan mungkin mic-nya gimana gitu. Mungkin gitu. Kadang ada request dari siswa nggak, kayak misalnya buat lomba PTS tuh apa sih? Ya, porak. Kan ada kan, Iya. kan ada kayak saran-saran dari siswa, terus yang paling kayak mengesankan lah istilahnya, kesannya ada nggak? Kalau waktu itu sih emang kita biasanya suka nanya-nanya ke siswa tentang ide-ide buat lomba. Lombanya itu kayak biasa aja, maksudnya udah basic tuh. Jadi kita sejauh ini belum menemukan yang terlalu wah gitu. Tapi yang baru tuh kayak lomba ML. Iya, Kan itu baru. kali ini, Iya. selama saya 3 tahun di sini kan belum ada. Terus fashion show juga belum Iya, ada. baru ada. Terus apa lagi? Katanya ada mau rencana bahasa Inggris. Iya, mau Oh iya ada. mau ada. Ya, iya tahu kapan? Masih direncanakan, tapi didoakan aja semoga jadi. Itu kan ide banget kan ya. Iya. Mau ikut lombanya? Oh ini jagonya. Oh iya. Enggak. Jago. Enggak, maksudnya kalau misalkan nanti ada, aku nggak bakal ikut gitu. Oh, takut menang. Iya, takut menang. Takut menang. Takut Oh. juara satu. Oh iya. Dia bukan Oh, iya. Kasihan yang lainnya. Iya. Diborong semua. Enggak bohong deh. Apa sih? Lalu ya, gimana sih cara kalian ada nggak cara tersendiri untuk menertibkan siswa dan siswi yang masih tahu gitu keaturan, udah ditegur berkali-kali tapi masih ya gitu aja. Mungkin dari kesadaran sendiri aja ya. Ya. Terus juga apa sih? Kalau yang emang benar-benar susah diatur, kita biasanya minta bantuan ke kesiswaan aja sih. Iya. Menurut kalian seberapa penting ikut organisasi di sekolah itu? Penting banget karena latar belakang keluarga kita kan beda-beda. Ada yang kayak mendukung ke yang bagus-bagus, ada juga yang kayak membiarkan saja. Jadi dengan kita ikut organisasi itu pasti kita bakal mendapatkan lebih banyak pelajaran dari kayak untuk pertemanan atau cara menyelesaikan masalah. Jadi masuk organisasi itu penting banget. Ya, dan juga bisa menambah relasi juga ya. Menambah ilmu juga. Yang mungkin tadinya ya ini nggak bisa gini, tapi sekarang gara-gara masuk organisasi ini bisa gitu. Gini gitu. Gini gitu. Dan apa sih pelajaran yang kalian dapat di organisasi yang nggak kalian dapetin selama belajar di kelas? Public speaking. Iya, public speaking. Public speaking. Sama itu, ngatur acara. Iya. Susah nggak sih waktu acara itu? Susah banget. Kadang Apa yang paling susah dari Ya, semua yang bikin hal? susahnya itu apa? kalau saya sih lebih ke jadwal acaranya tuh. Maksudnya kayak ini benar gak nih sampai ke sini kira-kira cukup gak waktunya gitu. Takutnya tiba-tiba tidak cukup. Dan juga susah buat itu Proposal. lepasin waktu pas mulainya tuh suka ngaret aja gitu tuh. Terus sih paling susahnya. Dan kalau seandainya nanti kalian terpilih nih menjadi ketua dan wakil ketua, Iya. tapi ternyata visi misi dan program kerja kalian itu tidak berjalan seperti sesuai rencana gitu. Nah, itu cara kalian menyikapinya itu bagaimana sebagai tim gitu? Kita lihat ke depannya itu mungkin yang kayak semoga aja terjalankan ya. Tapi kalau misalkan memang tidak terjalankan, kita bakal nextnya kita improve lagi. Maksudnya kayak buat next ketua kita harus kayak bukan informasi sih, lebih kayak ngebilangin, mengingatkan supaya tidak ada yang tidak terjalankan. Kalau dari kalian ada nggak rencana-rencana buat kayak perayaan besar di Patriot, kayak misalnya Patriot Fest, terus menurut saya ini Hari Kartini. Nah itu kan kayak harusnya kan kayak kalau misalnya sekolah lain ya, saya lihat ada lomba kayak misalnya Fashion.
make up, ya terus kayak apa sih, kayak wardrobe tuh apa, kayak dress up misalnya yang paling mirip Kartini gitu. Ada nggak cosplay? Iya cosplay. Oh. Nah, iya aku Cosplay. Iya cosplay Kartini kan kayak dalam 3 tahun itu kayak nggak ada. Paling ada tuh yang lomba mewarnai kan ya. Iya. Iya. Nah itu paling mentok tuh kayak gitu kan. Iya benar. Kayak ada rencana lain nggak kan, misalnya biar lebih semarak iya gitu. Soalnya kan Kartini itu termasuk pahlawan yang wow gitu loh. Kan Karena perempuan. kita sebagai ciwi-ciwi juga pengen Iya, dirayakan. betul. Gitu. Buat kalian cowok-cowok. Kalau rencana ada ya? Apa tuh? Emang Itu yang tadi disebut. Gue nggak tahu ini faktornya. Untuk itu. Oh. Tapi tadi dari Teteh itu saran bagus juga sih. Iya, Mungkin saran nanti kita bagus. bakal itu. Iya emang. Waktu yang kemarin itu kan kita cuman mewarnai doang ya. Iya. Itu kita karena ngelihat dari jadwalnya, kita juga kan harus tetap KBM tuh waktu itu. Oh gitu ya. Jadi kita agak susah juga. Iya, KBM. Iya. Mungkin nanti nextnya kita bakal meminta supaya fokus untuk hari Kartini saja. Kan kayak kalian pakai minimal baju kebaya kayak gitu kan. Kan kalau di sini pakai baju biasa doang, terus lomba udah gitu kan kayak tidak satu. Dan cara kalian menjaga komunikasi di antara, kan kalau tadi tuh aku sudah bertanyanya komunikasi di antara OSIS dan siswa-siswi yang lain kan. Nah kalau cara kalian untuk menjaga keharmonisan dan komunikasi dengan dari pihak guru-gurunya itu gimana caranya? Kita lebih ke itu sih 5S. Jadi kalau ke guru itu kita harus sapa, senyum, salam dan lain-lain. Jadi untuk ke guru-guru itu kita harus bisa tahu etika juga supaya pandangan guru kepada OSIS itu baik. Iya, dan juga di beberapa event kami itu, maksudnya di OSIS, itu biasanya ada keterlibatan guru untuk menjadi panitia. Nah itu biasanya kita bakalan terjalin tuh. Komunikasi terhadap guru. Dan kalau misalkan menugaskan guru untuk jadi panitia itu susah atau enggak sih? Lebih susah melibatkan guru sebagai panitia atau siswa jadi panitia? Lebih ke siswa sih. Soalnya kalau guru itu kita tinggal ngasih surat, terus udah guru tinggal menjalankan. Kalau siswa kadang susah diatur banget gitu. Dan ada nggak rencana kalian dari OSIS nih ya untuk kolaborasi dengan organisasi yang lain, misalnya dari ekskul-ekskul yang ada di Patriot deh gitu? Oh ada. Yang tadi tuh yang lomba English. Kita bakal kerja sama Patriot English Club. Selain dari Bapak kenapa sih? Kamu suka jump scare gitu? Dan kalau selain dari yang bahasa Inggris itu tadi ada nggak, misalnya dari, kan biasanya yang lumayan diminati itu dari bidang kesenian gitu ya. Jurnalis. Iya, jurnalis juga. Oh iya. Jurnalis selalu di hati. Iya. Gitu. Kalau misalkan dari bidang keseniannya kalian ada rencana nggak? Kayak bikin bikin teater di sekolah gitu. Ada nggak? Oh iya, teater topeng. Ya, stop. Oke. Sejujurnya kita belum kepikiran sih buat itu. Mungkin ada tapi belum terencana gitu Iya. ya. Oke, ditunggu. Ya baik. Dan apa sih pesan kalian untuk siswa-siswi lain yang mungkin masih menganggap organisasi itu nggak penting atau enggak masih kurang minatnya untuk ikut berorganisasi, khususnya lagi untuk ikut ke organisasi OSIS? Lebih ke itu, kemauan diri sendiri. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Yang jadi ya kita bakal itu aja sih. Apa? Ya, maksudnya sih nggak tahu. Nggak tahu. Itu apa namanya teh? Apa? Harus bisa menarik minat siswa-siswi supaya masuk. Jadi kayak yang lagi tren sekarang itu apa, kita harus tahu juga. Oh ya, jadi up to date. Ya. Ya, up to date. Oke.
Dan gimana sih cara kalian mengenalkan OSIS ke halayak luar gitu? Luar Ya luar kayak masyarakat apa gimana? apa kayak misalnya OSIS Patriot terkenal di sekolah lain gitu. Itu kan enggak salah. Maksudnya tuh yang kayak adakah rencana kalian untuk membuat video-video konten di sosial media untuk mengenalkan ayo ikut ke OSIS gitu, jadi OSIS tuh ada ini gitu, ada nggak rencana kalian? Kalau itu udah ada nggak? Udah ya, Iya, udah ada. udah. Kalau Tahu. media sosial tuh, media sosial ada. Siapa tahu mau ada bikin Lagi. yang lebih baru gitu, yang lebih inovatif gitu. Misalnya kan sekarang kan untuk konten kreator itu sedang marak banget. Iya. Ya. Dan siapa tahu di OSIS-nya itu ada apa ya? Segbit baru, misalkan ada segbit konten Media kreator, sosial. media sosial handle gitu. Sebenarnya yang Segbit media sosial itu udah ada. Segbit 9 ya? Iya. Ya, jadi buat mengenalkan lagi mungkin kita bakal berkomunikasi dengan Segbit 9. Apalagi ya? Nat, kamu ngomong dong. Udah. Tadi katanya mau nanya. Apa lagi ya? Udah sih dari aku. Dan kalau untuk ke personalnya sendiri nih, menurut kalian positive thinking itu penting apa? Penting Dan banget. gimana sih cara mengatasi rasa insecure dalam diri kita? Cara mengatasi insecure itu lebih ke karena pernah lihat gak sih di postingan Instagram atau TikTok itu rata-rata orang yang insecure itu orang yang kepedean. Jadi kayak misalkan, iya aku insecure nih diliatin orang, tapi sebenarnya nggak ada yang ngeliatin dia. Ya. Jadi supaya kita nggak insecure, kita nggak boleh terlalu kepedean sih. Iya. Aku Ya aku juga kalau misalkan insecure itu kayak apa sih, ngeyakinin diri sendiri bahwa mereka juga ngeliatin aku kayak ya udah nggak peduli, ya aku juga nggak peduli sama mereka gitu. Ya, tapi kita juga pernah insecure. Iya, Kita harus- pernah. ya manusia Iya, tuh Iya pernah. pernah pasti. sepede-pedenya kamu ini Ya, benar banget. Oke, seru banget ya ternyata ngobrol sama paslon 4. Gila, pecah banget guys. Tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk guys, untuk Pinza dan Pakia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di LPD Podcast kali ini. Jangan kapok ya. Ya, nanti semoga kalian terpilih, kalian masuk podcast kita lagi ya. boleh. Boleh. Kalian aja ya. Doain aja supaya menang ya. Ya, Amin. Yakin? Pokoknya doa terbaik untuk paslon keempat. iya. Oke, jadi segitu dulu bincang-bincang hari ini dengan paslon 4. Jadi ketemu lagi sama aku dan Natasha di podcast selanjutnya. Oh ya, sebelum closing, kita tuh sebetulnya tuh punya kabar guys. Hari ini tuh podcast terakhirnya Natasha sebagai host, karena Natasha itu Sedih. kebetulan mau magang ya. Jadi ya ini kita bersedih-sedih karena pamitan sama Natasha. Dadah guys. Itu dulu dong, ada nggak pesan maksudnya tuh kayak pesan sebelum kamu berangkat gitu. Kita kan Ya, buat gitu. penunggu saya yang akan duduk di sini. Apa lanjutin ngomongnya? Ya, bantuin Telita aja ya. Udah? Kau jangan nangis. Udah. Saya nangis udah ya, karena sudah gitu ya, ngomongnya udah rada pagel ini mungkin. Jadi kita akhiri dulu untuk sesi podcast kali ini. Ya. Jadi see you on the next video. Bye. Bye.